Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Imam Musaki Ihsan. Saya akan menjelaskan apa itu APT. APT itu memiliki fungsi untuk melindungi diri. Dalam industri itu, APT itu sangat diperlukan sebagai alat pelindung diri untuk mengurangi kecelakaan kerja, untuk mencegah kejadian kecelakaan yang sangat berat. Di dalam APD ini ada berbagai macam alat pelindung diri, mulai dari kepala. Alat pelindung kepala ini ada helm yang berfungsi untuk melindungi para pekerja dari benturan maupun tertuntuk dari benda kerja yang keras, dan melindungi kepala jika terjatuh. Terus ada alat pelindung mata. Alat pelindung mata ini fungsinya untuk melindungi mata dari industri yang memiliki lingkungan pekerjaan yang banyak memercikan bunga api, sehingga kacamata perlu untuk melindungi mata. Terus ada alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ini digunakan pada para pekerja yang bekerja lingkungannya itu memiliki kebisingan yang tinggi. Jadi di para pekerja ini harus memerlukan alat pelindung telinga agar tidak mengurangi fungsi pendengaran telinga yang menurun. Terus ada alat pelindung pernafasan. Alat pelindung pernafasan ini biasanya pada industri yang banyak debu. Contohnya pengalaman saya itu waktu PKL, saya sedang servis mobil, servis berkala, itu ada membersihkan rem. Membersihkan rem itu biasanya menggunakan semprotan angin. Terus disemprot bagian remnya karena banyak sisa hasil gesekan antara tromol dan kampas rem itu, jadi banyak debunya. Terus ada alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan ini biasanya sarung tangan melindungi dari tergores luka, terus mengurangi saat memegang benda yang panas itu biar nggak terlalu panas. Terus ada pakaian pelindung, melindungi badan dari benda-benda kerja dan melindungi para pekerja itu dari percikan yang dapat mengganggu kesehatan pada kulit. Terus ada alat pelindung kaki, sepertinya untuk lindungi kaki dari tertusuk paku maupun tergores akibat permukaan jalan yang tidak merata. Apakah penting memakai APD? Memakai APD ini sangat penting sekali karena salah satunya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan penyakit pada tenaga kerja maupun kecelakaan berat. Dengan menggunakan APD ini mengurangi terjadinya hal-hal yang sangat
disengaja seperti kecelakaan tersebut. Terus ada air plug sumbat telinga ya, yang pertama ada dari bahan karet. Bahan karet ini kurang dapat meredam kebisingan, yang hanya mampu meredam kebisingan dari 15 sampai 25 desibel dan bisa digunakan berulang kali. Seperti gambar di samping. Terus ada sumbat telinga yang bahannya dari soft foam yang lebih dapat meredam kebisingan 24 sampai 32 desibel dan digunakan lebih nyaman, tetapi bersifat sekali atau beberapa kali digunakan. Untuk tingkat kebisingan frekuensi pada setiap manusia itu biasanya 85 desibel. Terus ada alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala ini ada helm, sama helm ini fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan, terbentur, terjatuh saat tenaga kerja itu jatuh, kepala jadi aman. Terus ada di sampingnya itu untuk mengurangi area kerja yang panas ya, melindungi kepala dari panas maupun dingin dan korosi. Terus pada helm juga ada, setiap helm warnanya beda-beda juga ada, maksudnya seperti oranye digunakan pada tamu perusahaan, kuning digunakan untuk subkontraktor atau pekerja umum, biru digunakan supervisor proyek, kontraktor, pengawas sementara atau bagian kelistrikan. Terus ada merah digunakan penanggung jawab keselamatan yang bertugas memeriksa sistem keselamatan dan berfungsi sesuai standar. Merah muda dipakai oleh pekerja baru atau staf magang. Hijau digunakan pegawai lingkungan, putih untuk mandor, insinyur, pengawas, dan manajer. Terus ada penutup telinga yang seperti ini, terus mampu melindungi telinga dari kebisingan dan frekuensi yang tinggi, dan juga melindungi daun telinga dari flying object 20 sampai 30 desibel. Untuk penutup telinga ini dapat digunakan berulang kali. Selanjutnya ada alat pelindung mata. Ada face shield. Yang pertama face shield biasa, yang kedua itu ada face shield untuk biasanya digunakan untuk pengelasan, kacamata hitam, terus goggles. Fungsinya sama-sama untuk melindungi mata dari bahaya atau dari percikan api atau bunga api, dari percikan zat-zat kimia. Terus selanjutnya ada alat pelindung badan, safety vest, high visibility clothing. Terus ada apron untuk las, terus wear pack,
Terus disposable clothing, chemical protective clothing. Pada safety vest ini biasanya digunakan untuk melindungi badan pada tenaga kerja. High visibility clothing ini untuk sebagai visible, sebagai kevisibilan tenaga kerja. Jadi untuk kelihatan tenaga kerja itu biasanya tuh digunakan pada para pekerja yang malam, yang petang, pagi juga ada yang menggunakan. Terus ada apron glass, lindungi badan dari percikan api. Terus ada wear pack untuk melindungi seluruh badan, anggota tubuh, dan biasanya juga sebagai identitas perusahaan. Setiap perusahaan beda-beda untuk wear pack-nya. Terus ada disposable clothing dan chemical protective clothing. Biasanya digunakan para medis untuk melindungi dari virus-virus kimia, biologis. Terus soalnya ada alat pelindung tangan, ada cotton, terus wear mesin, caviar welding, leather, and anti-vibration. Cotton ini sarung tangan katun ya, katun. Terus wear mesin ini fungsinya itu untuk mengurangi, jika memegang benda yang panas itu untuk mengurangi tingkat kepanasan benda. Terus melindungi tangan dari gesekan, luka, gores. Terus ada Kevlar, welding, leather itu untuk melindungi tangan dari panas yang lebih tebal ini. Terus anti vibration, fungsinya biasanya digunakan pada tenaga kerja yang memegang alat yang bergetar untuk mengurangi jari-jari atau lengan-lengan bergetar lebih kencang. Biasanya menggunakan anti vibration ini. Pada jenis-jenis alat pelindung tangan ini, yang paling utama itu fungsinya memang untuk melindungi tangan dari bahaya-bahaya kontaminasi, terus dari luka, goresan. Terus ada alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini ada sepatu boot, sepatu safety, sepatu boot kulit. Sepatu-sepatu ini fungsinya untuk melindungi kaki dari goresan, luka di kaki. Terus bila tertimpa benda kerja yang keras itu tidak terlalu mencederai kaki atau melindungi kaki dari tertimpa benda keras. Terus selanjutnya ada harness ini safety untuk melindungi, ada jenis-jenisnya ini untuk melindungi tubuh dari
terjatuh dari ketinggian. Ada penunjang dada dan punggung, safety ini. Terus safety untuk penunjang dada, safety untuk seluruh tubuh. Biasanya ini digunakan pada tenaga kerja yang berada pada ketinggian. Alat pelindung pernafasan. Alat pelindung pernafasan ini ada masker sama respirator. Sini ada perbedaan dari masker sama respirator. Walaupun fungsinya sama-sama untuk melindungi gangguan pernafasan akibat kondisi lingkungan kerja. Masker ini lebih tidak rapat dibandingkan dengan respirator yang lebih rapat. Tingkat kerapatan dari alat pernafasannya. Terus ada manajemen APT. APT dibutuhkan untuk membatasi hazard lingkungan. Terus APT itu jangan sekedar hanya memiliki jenis APT tidak sesuai dengan kebutuhannya. Adanya hazard awareness dan pelatihan. Jadi tahu tenaga kerja itu APT pada industri itu fungsinya buat apa saja. Terus adanya SOP penggunaan APT. Terus APT itu dibeli telah melalui seleksi kebutuhan jenis pekerjaan. Jadi enggak dibeli itu secara sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dasar hukum di sini itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang alat pelindung diri APT. Pasal 3 ayat 1 butir F memberikan alat-alat pelindung diri pada para pekerja. Pasal 9 ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APT bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Terus ada pasal 2 butir B, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APT yang diwajibkan. Pasal 14 butir C, pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma APT yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Jadi alat pelindung diri ini atau APT ini memiliki dasar hukum yang ditetapkan pada industri-industri, semua industri ya. Jadi di industri itu ada sistem pengecekan apakah alat pelindung diri atau APT ini sesuai dengan ketentuan. Biasanya pengecekan tersebut dilakukan pada semua industri. Nah, demikian apa yang dapat saya jelaskan tentang apa itu alat pelindung diri atau APT. Dan saya akhiri dan terima kasih atas perhatiannya telah menonton sampai selesai. Saya Imam Musa Kisan. Terima kasih.